cek di e-learning ya, kayaknya saya sudah bikin sampai sebelum UTS untuk sesi diskusi. Jadi nanti setelah kelompok 1 selesai presentasi, kita semua pindah ke e-learning ya untuk diskusi di sana. Silakan Anda ajukan pertanyaan, kemudian kelompok 1 menjawabnya. Dan kalau misalnya kelompok 1 ternyata masih mungkin ada yang kelupaan belum dijawab. Nah, itu silakan ya bagi yang lain audiens gitu yang tidak presentasi, kalau Anda tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, silakan membantu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Nanti Anda akan mendapatkan poin tambahan di situ ya untuk audiensnya. Oke, langsung saja saya serahkan pada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Alifatul dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anggina Dila Putri, Anggi Sukma Anjani, Tasya Adinda, Citra Aulia, dan Tessa Rachel. Di sini kita akan membahas tentang kebutuhan atas jasa audit bagi klien. Next. Oke, halo tes. Saya terputus koneksinya atau gimana? Maaf Bu, ini Mbak Anggi Sukman, apa slide-nya Slide-nya nggak nggak jalan? jalan ya? Oh, sudah. Iya. Oh, iya, next. Satu lagi Mbak Anggi. Ya, di sini kita yang pertama kali akan menjelaskan tentang audit. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Next. Menurut Mulyadi, audit di sini adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Next. Di sini dijelaskan juga tujuan audit, ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai kelengkapan atau completeness, yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua yaitu
Paten atau asuransi adalah untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, dan diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga yaitu eksistensi, untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Next. Yang kelima ada klasifikasi, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Berikutnya ketepatan, untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh ada pisah batas atau cut-off, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali sudah saji ialah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang ke-8 yaitu pengungkapan, untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sukma. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya. Itu ada kebutuhan akan jasa audit. Itu ada dua. Yang pertama adalah auditor itu bernilai karena pengetahuan teknis mereka dan independensi dalam memberikan keandalan, seperti juga kompetensi dan pengalaman mereka dalam membantu perusahaan memperbaiki operasional mereka. Yang kedua, auditor membuat dan membantu mengimplementasikan rekomendasi yang memperbaiki keuntungan dengan memperkuat pendapatan atau mengurangi biaya tersebut, termasuk dengan pengurangan kesalahan dan penipuan, dan dengan memperbaiki kontrol operasional. Ada pelayanan asuransi atau pelayanan verifikasi, yaitu pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Ini ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada jasa atestasi lainnya, yaitu jasa bagi pengguna informasi keuangan perusahaan untuk mencari keandalan laporan keuangan historis. Yang kedua ada tinjauan atas laporan keuangan historis. Jasa tinjauan laporan keuangan dengan keandalan yang menengah dan bukti tidak terlalu banyak. Yang ketiga ada audit atas laporan keuangan historis, yaitu jasa atestasi di mana auditor menerbitkan laporan tertulis tentang opini apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan PAB. Kebutuhan ekonomis akan auditing. Kebutuhan ekonomis akan auditing dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada penyebab risiko informasi. Penyebab risiko informasi yang terjadi memiliki beberapa penyebab. Antara lain, A. Kecenderungan pembuat keputusan menerima informasi yang tidak dapat dipercaya. B. Jauhnya sumber informasi. C. Bias dan motif penyedia informasi. D. Jumlah data yang sangat besar. Dan E. Transaksi pertukaran yang sangat kompleks. Yang kedua, dalam kebutuhan ekonomis dan auditing ada pengurangan risiko informasi. Penyebab pengurangan risiko informasi yang terjadi memiliki beberapa penyebab, antara lain, risiko informasi dihadapi dengan membiarkan tetap pada tingkat yang relatif tinggi. Yang kedua ada pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya. Yang ketiga,
pengguna informasi berbagi risiko informasi dengan manajemen. Keempat, laporan keuangan yang diaudit telah tersedia. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mbak Tessa. Selanjutnya ada jasa audit diperlukan dalam sebuah perusahaan atau klien. Jasa audit diperlukan bagi perusahaan karena dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga kecurangan tersebut dapat segera dicegah maupun diatasi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi atau meningkatkan efektivitas pada sebuah perusahaan. Kemudian ada manfaat jasa audit. Yang pertama, bagi pihak yang diaudit, jasa audit bermanfaat menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian, mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk menyimpan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Kemudian membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar dan menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Kemudian, bagi anggota lain dalam dunia usaha, jasa audit bermanfaat untuk memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Kemudian, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian diasuransikan. Selanjutnya, memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Selanjutnya, memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Kemudian, memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Kemudian, memberikan dasar yang lebih baik meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas atau audit finansial, audit manajemen, dan sistem pengendalian intern. Kemudian manfaat bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Jasa audit bermanfaat memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. Kemudian, memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara yang semestinya. Kemudian memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Slide selanjutnya, silakan Kakak Citra.
Kalau tidak terkoneksi, mungkin bisa dihandle sama anggota yang lain ya. Boleh dilanjutin Mbak Tasya? Mungkin kendala koneksi. Baik, presentasinya saya lanjutkan. Pada slide ini, pengguna jasa audit pada laporan keuangan. Yang pertama, adanya oknum tertentu yang dapat melakukan transaksi fiktif yang merugikan perusahaan. Kemudian adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan antara pembuat laporan keuangan dengan para stakeholder. Yang ketiga, investor dan kreditor mengandalkan laporan keuangan yang valid untuk memutuskan pemberian pinjaman atau investasi pada saat pengajuan kredit. Selanjutnya, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dapat dijadikan sebagai lahan untuk investasi bagi calon investor. Yang kelima, para stakeholder memiliki akses yang terbatas karena adanya kendala waktu, ketelitian, dan tenaga sehingga dibutuhkanlah seorang auditor. Next. Selanjutnya, tujuan adanya jasa audit pada laporan keuangan. Yang pertama, ada penilaian pengendalian. Pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada sudah efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Pengumpulan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu manajemen. Hasil audit dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan merupakan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan bagi pihak manajemen. Laporan keuangan yang memerlukan jasa audit. Pertama, seluruh transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, transaksi pembelian, penjualan, persediaan, job costing, kas dan setara kas, dan transaksi buku besar. Yang kedua, seluruh aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan seluruh transaksi jual beli di perusahaan. 4. Kesesuaian dalam perhitungan dan pembayaran pajak. 5. Seluruh saldo akhir terkait akun-akun yang terkait dengan jual beli, mutasi persediaan, kas dan setara kas, dan seluruh saldo akhir yang ada di buku besar secara rinci. 6. Apabila terjadi selisih kurs, maka perlu dipastikan apakah penyesuaian selisih kurs sudah benar. Next. Apa itu jasa asersi? Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Asersi juga menjadi pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan dan suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Contoh, asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Citra.
Sepertinya kantor akuntan publik atau permasalahan. Ada 3 bentuk jasa astesi. Yang pertama yaitu audit merupakan jasa yang diberikan untuk menilai seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu prinsip akuntansi baku. Review merupakan jasa penilaian atas dan catatan yang berdasarkan hasil dari analisis tertentu serta perhitungan rasio keuangan. Yang terakhir ada jasa atestasi lainnya, suatu pemeriksaan dengan auditor yang memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai dengan kriteria. Next. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa, dan jasa yang diberikan oleh KAP dibagi menjadi 2 kategori utama. Ada jasa non-atestasi, merupakan jasa di mana akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain dari opini pribadi. 3 bentuk jasa non-atestasi, yaitu yang pertama ada jasa akuntansi, diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan klien, serta perencanaan sistem akuntansi klien. Yang kedua ada jasa perpajakan. Jasa perpajakan ini meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Yang terakhir ada jasa konsultan manajemen. Fungsi pemberian konsultasi diberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Presentasi dari kami, jika materinya tidak ada kurang, kami mohon maaf. Buat sesi pertanyaan bisa nanti berpindah ke e-learning. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 1 ya. Oke, di sini saya langsung aja memberikan review gitu ya dari materi yang sudah disajikan, karena jam durasi ya untuk kelas malam itu lebih pendek daripada yang reguler pagi. Jadi nanti setelah kita selesai keluar dari keluar dari Meet ya, semuanya nanti silakan masuk ke e-learning untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Jadi poin penting ya di materi kita hari ini itu membahas tentang kenapa sih perusahaan itu membutuhkan jasa audit gitu ya. Jadi itulah kenapa judulnya kebutuhan atas jasa audit bagi klien. Kenapa perlu dilakukan audit? Terus siapa yang memerlukan jasa ini gitu. Terus yang terakhir adalah jasa-jasa apa saja yang ditawarkan atau diberikan gitu ya oleh KAP bagi siapapun yang membutuhkan jasa tersebut. Jadi selain jasa audit, ternyata KAP juga memiliki jasa-jasa lainnya gitu ya, karena tidak semua perusahaan itu membutuhkan atau memerlukan audit. Hanya perusahaan-perusahaan dengan kategori tertentu aja yang membutuhkan jenis jasa audit gitu ya. Oke, yang paling umum adalah kenapa perusahaan itu perlu diaudit ya. Yang paling umum adalah karena perusahaan tersebut biasanya sudah go public. Kalau sudah go public, berarti publik punya kesempatan untuk memiliki saham dari perusahaan tersebut. Ya, kalau saham perusahaan sudah dimiliki oleh orang lain, oleh pihak eksternal, maka mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus harus melaporkan tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.
Ya, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Dengan melaporkan, dengan menerbitkan laporan keuangan. Hanya saja yang tahu isi dan kebenaran laporan keuangan itu apakah publik, kita nih yang punya saham, atau si perusahaan itu sendiri. Pasti yang tahu kebenaran isi dari laporan keuangan itu adalah si perusahaan tersebut ya. Jadi kita orang luar nih, misalnya kita ambil satu contoh PT ABC gitu ya, PT ABC ya. Anda kita semua nih punya saham di PT ABC. Sewaktu-waktu tahun 2020 kemarin, PT ABC sudah menerbitkan laporan keuangannya. Nah, kira-kira Anda yakin nggak laporan keuangan dari PT ABC itu benar? Pasti benar. Gitu kan kita nggak tahu kan dalamnya seperti apa, kita nggak bisa lihat langsung kondisi perusahaan itu seperti apa, kita nggak tahu bagaimana pembukuannya, nah seperti itu. Nah karena ada kepentingan-kepentingan pihak eksternal ya yang harus diakomodir, yang harus dipenuhi oleh si perusahaan PT ABC itu, maka di sini peran jasa seorang auditor. Jadi auditor itu mengaudit, memeriksa, menilai apakah nilai-nilai dan informasi yang disajikan di laporan keuangannya itu sudah wajar atau tidak, sudah sesuai dengan standarnya atau belum ya, standar dari laporan keuangan. Sistem akuntansinya menggunakan SAK, standar akuntansi keuangan ya, mengacu pada IFRS. Oke, jadi ini yang melandasi ya atau dasar alasan kenapa jasa audit itu diperlukan ya untuk menjembatani hubungan antara pihak eksternal ya, stakeholder ini yang punya saham di perusahaan klien gitu. Karena kita pihak eksternal itu tidak bisa datang gitu ya, tidak bisa masuk ke PT ABC tanya pembukuanmu gimana, sistem modal internalmu gimana, jalan nggak, oke nggak, bagus nggak, kuat nggak, itu kita nggak bisa. Jadi kita terbantu dengan adanya auditor yang melakukan proses audit gitu ya. Tentu saja auditor yang bertugas haruslah auditor yang benar-benar profesional dan independen. Jadi tidak ada istilahnya apa ya, kayak kerjasama gitu dengan si pihak klien dengan perusahaan untuk menciptakan laporan keuangan yang tidak sesungguhnya gitu. Oke, itu alasan gitu ya. Kemudian jenis-jenis perusahaan apa saja yang membutuhkan jasa audit, tadi yang saya sudah sampaikan, utamanya adalah perusahaan yang dia punya kepentingan dengan pihak eksternal. Jadi pihak eksternal itu tidak hanya pihak yang punya saham di perusahaan kita, tapi juga misalnya terhadap calon kreditor atau kreditur, ya kan? Mungkin pada calon-calon investor. Nah itu juga perlu mendapatkan laporan keuangan yang sudah diaudit gitu ya. Dan memang biasanya perusahaan yang melakukan atau perusahaan yang menggunakan jasa audit ini adalah perusahaan yang besar gitu, karena fee atau harga gitu ya untuk perusahaan membayar jasa audit itu memang cukup besar. Makanya perusahaan-perusahaan kecil cenderung tidak melakukan jasa audit karena satu, ownernya adalah pemilik tunggal saham di perusahaan tersebut, jadi kan ya nggak perlu diaudit ya, karena kita pemilik ya, kita juga yang tahu untungnya, nggak perlu dibagi-bagi dengan pemilik saham yang lainnya gitu. Oke, kemudian saya rasa sudah cukup sudah cukup paham apa itu makna dari jasa audit. Minggu lalu kita sudah bahas kupas gitu ya, kulit pertama ya tentang jasa audit. Kemudian di hari ini sudah dibahas juga tadi ada pengertian jasa audit dari berbagai macam versi gitu ya. Lalu jasa apa ya, jasa lain apa saja yang diberikan oleh KAP? Karena auditor itu bekerja di bawah KAP, Kantor Akuntan Publik. Dan Kantor Akuntan Publik itu tidak hanya menawarkan jasa audit. Ya, kalau cuma menawarkan jasa audit, maka perusahaan-perusahaan kecil nggak kedapatan apa-apa dong, nggak kedapatan manfaat dari adanya KAP dong gitu ya. Maka ada di KAP itu jasa yang ditawarkan itu dibagi menjadi dua. Ada jasa atestasi dan ada jasa non atestasi. Nah, untuk di PPT ini ada di paling belakang ya, ada slide terakhir lah gitu. Nah, untuk jasa atestasi itu gampangnya itu nanti dia melakukan proses audit gitu ya, gampangnya ini
Untuk pengertian lebih dalamnya nanti bisa dibaca ulang lagi PPT-nya. Kemudian kalau untuk jasa non atestasi ini disasarkan pada perusahaan-perusahaan yang memang tidak membutuhkan jasa audit. Nah, makanya tadi ada contoh untuk jasa non atestasi, jenisnya adalah jasa akuntansi, ya, jasa pembuatan sebagai proses akuntan. Kemudian ada jasa konsultasi manajemen, ada jasa konsultasi perpajakan, pembuatan pajak. Nah, itu jasa-jasa seperti itu yang memang bisa digunakan juga atau bisa dipakai jasa tersebut oleh perusahaan-perusahaan lain, ya, selain perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ini adalah syarat khusus, ya. Jadi kalau PT ABC itu sudah memakai jasa audit, misalnya dari KAPA, maka PT ABC tidak boleh memakai jasa non-atestasi di KAPA. Jadi harus pakai jasa jasa non-atestasi di KAP yang lain. Jadi satu KAP hanya boleh memberikan satu jenis jasa kepada satu pelanggan, satu klien gitu, satu perusahaan. Jadi nggak boleh nggak boleh satu perusahaan ya jasa auditnya di situ, ya jasa non atestasinya juga di KAP yang sama, itu nggak boleh begitu. Kemudian kenapa KAP juga menawarkan jasa non atestasi gitu, ya? Ya karena untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin misalnya baru berdiri, tidak punya profesional yang bisa mengatasi prosedur akuntansi, nggak bisa ngitung pajak, nggak bisa masalah manajemen. Nah, maka itu ditawarkan oleh KAP. Kita punya loh profesional yang bisa di bidang akuntan, yang bisa di bidang menghitung pajak, yang bisa di bidang handle di manajemennya. Nah, itu ditawarkan pula. Jadi perusahaan-perusahaan kecil pun bisa menggunakan jasa-jasa dari KAP selain jasa auditnya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Kemudian kita bisa langsung ya pindah ke e-learning. Silakan bertanya setelah sesi di Meet ini selesai. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yuk kita pindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Oh iya.